Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Udara di Desa Cikembang, sebuah kawasan yang terhampar di lereng barat Gunung Salak, selalu membawa aroma pinus yang lembab dan dingin yang menusuk tulang, terutama menjelang sore hari, saat kabut tipis mulai turun dan menyelimuti lembah-lembah. Di desa yang sepi dan jauh dari hiruk-pikuk kota itulah, berdiri dengan tegak dan sederhana sebuah bangunan tua bernama Surau Al-Hidayah. Atapnya dari genting yang sudah lama tidak diganti, ditumbuhi lumut hijau tua di sana-sini, dan tiang-tiangnya terbuat dari kayu yang usang namun kokoh, menahan beban waktu dan musim yang terus berganti. Tepat di depannya, berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang sudah berumur ratusan tahun. Akarnya menjalar kemana-mana, menciptakan bayangan yang pekat dan meneduhkan halaman surau yang berpasir kemerahan. Setiap kali matahari mulai condong ke barat, sebuah ritual sakral yang tak pernah putus selalu terjadi. Suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan Iqra terdengar riuh, terbata-bata oleh lidah anak-anak kecil, namun penuh dengan semangat dan harapan murni. Langgar itu bukanlah milik siapapun secara hak milik pribadi, melainkan milik seluruh kampung. Namun pengurus utamanya, yang juga guru ngaji di sana, adalah seorang lelaki paruhbaya bernama Ustaz Rashid. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati di Desa Cikembang. Sudah lebih dari 2 dasawarsa, beliau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kampung. Sikapnya dikenal sangat sabar, tidak pernah meninggikan suara, dan hidupnya sangat sederhana, jauh dari kemewahan duniawi. Rumahnya, sebuah bangunan papan sederhana dengan atap seng yang sudah menghitam dimakan cuaca, menempel persis di belakang Surau Al-Hidayah. Kehidupan Ustadz Rashid adalah perwujudan dari ketenangan yang tak terganggu, sebuah pola yang berulang dari hari ke hari. Pagi hari ke kebun singkong, sore hari mengajar mengaji, dan malam hari kadang-kadang menghadiri tahlilan di rumah tetangga. Beliau hidup bersama istrinya, Umi Halimah, seorang perempuan dengan tutur kata lembut dan hati yang sangat lapang. Meskipun selama puluhan tahun pernikahan mereka belum dikaruniai seorang anak pun, rumah tangga mereka jauh dari kata sepi. Surau dan rumah mereka selalu ramai dipenuhi canda dan tawa anak-anak kecil yang datang untuk menuntut ilmu. Umi Halimah memiliki peran penting. Ia yang selalu menyiapkan minuman hangat, terutama wedang jahe dan teh kental, yang selalu ia suguhkan kepada para santri cilik setiap malam Jumat. Sebuah tradisi yang sudah berlangsung lama, sebuah bentuk pelayanan tulus yang melengkapi pengabdian suaminya. Mereka berdua adalah pilar ketenangan di tengah desa, yang terkadang diliputi oleh kisah-kisah mistis dari kaki Gunung Salak. Sebuah ketenangan yang akan segera teruji oleh kedatangan seseorang yang berada di luar batas pemahaman mereka, seseorang yang akan membawa mereka ke sebuah perjalanan spiritual dan fisik yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebuah tanda bahwa bahkan di dalam kesederhanaan, rahasia alam semesta bisa datang mengetuk pintu dengan kelembutan yang tak terduga. Sore itu, di Desa Cikembang, suasana terasa lebih muram dari biasanya. Hujan lebat baru saja reda meninggalkan aroma tanah basah yang kuat dan uap air yang mengepul dari aspal jalanan tanah. Udara terasa begitu lembab dan dingin, menempel erat di kulit seolah membungkus setiap orang yang ada di sana. Dari arah puncak Gunung Salak, kabut tebal berwarna putih kelabu mulai turun perlahan, merayap di antara pepohonan pinus, menciptakan suasana yang terasa begitu misterius dan mencekam. Di dalam Surau Al-Hidayah, Ustaz Rashid sedang tekun memeriksa hafalan beberapa anak yang sudah lebih dulu tiba. Anak-anak itu duduk di atas tikar pandan yang usang dengan buku-buku Iqra dan Al-Quran kecil di pangkuan mereka. Suara mereka bercampur dengan gemericik air yang masih menetes dari atap yang berlumut.
Tepat ketika Ustaz Rashid meminta seorang anak bernama Budi untuk mengulang hafalan surah pendek, pandangannya teralihkan ke ambang pintu surau. Di sana, berdiri tegak seorang anak laki-laki yang belum pernah sama sekali ia lihat seumur hidupnya. Anak itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Aska, terlihat berbeda dari anak-anak Cikembang yang pada umumnya. Ia mengenakan sarung berwarna biru delap yang polos dan baju koko putih yang sangat bersih. Pakaiannya terlihat begitu rapi seolah baru saja disetrika dan dicuci dengan air pegunungan yang jernih. Wajahnya terlihat begitu teduh, dengan kulit yang agak pucat, seperti anak yang jarang sekali terpapar sinar matahari. Sebuah keanehan di desa yang mayoritas penduduknya adalah pekerja ladang dan petani. Matanya besar, jernih dan bening, mencamarkan kepolosan yang dalam, dan di bibirnya terukir senyum sopan yang terasa dingin. Senyum yang tidak memancarkan kehangatan seorang anak desa biasa, melainkan aura seseorang yang membawa sebuah rahasia. "Assalamualaikum, Ustadz," sapa Aska dengan suara yang sangat halus, nyaris seperti bisikan yang terbawa oleh angin, suara yang begitu lembut sehingga nyaris sulit ditangkap oleh telinga, namun terasa menembus keheningan di dalam surau. Ustadz Rashid mengangkat kepalanya, membalas salam itu dengan suara yang lebih berat. "Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Nak?" Belum pernah Ustadz lihat sebelumnya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan wajar, namun mengandung getaran kecil dari sebuah kejanggalan yang baru saja dimulai, sebuah perkenalan yang akan membawa sang ustadz ke batas realitas yang tak terduga. Aska melangkah masuk ke dalam surau Al-Hidayah dengan langkah yang sangat ringan, nyaris tanpa suara, seolah kakinya tidak menyentuh lantai kayu yang dingin. Ia berdiri sebentar, lalu menjawab pertanyaan Ustadz Rashid dengan sopan. "Saya dari dusun seberang, Ustadz. Bolehkah saya ikut belajar mengaji di sini?" Suaranya yang lembut itu sekali lagi membuat Ustadz Rashid merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kualitas suara yang terasa terlalu halus, terlalu merdu untuk seorang anak laki-laki biasa. Namun, sebagai seorang guru mengaji yang berprinsip, Ustadz Rashid tidak pernah menolak siapapun yang datang untuk menuntut ilmu. Ia mengangguk sambil tersenyum ramah. Boleh sekali, Nak. Namamu siapa? Silakan duduk di barisan belakang sana." "Nama saya Aska, Ustadz," jawabnya. Anak-anak lain yang berada di surau itu seketika menatap Aska dengan penuh rasa ingin tahu dan keheranan. Beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya mengapa mereka belum pernah melihat anak serapi dan sepucat ini di desa mereka. Aska hanya tersenyum tipis, tidak memedulikan bisikan-bisikan itu, dan langsung membuka buku yang ia bawa. Keanehan yang kedua pun terlihat jelas oleh Ustadz Rashid. Buku yang dibawa Aska bukanlah buku Iqra atau Al-Quran saku yang umum dipakai oleh anak-anak kampung. Sampulnya terbuat dari sejenis kain halus berwarna keperakan, memantulkan cahaya redup dari lampu minak yang tergantung di tengah surau. Huruf-huruf Arab di dalamnya terlihat sedikit berbeda, lebih ramping dan lebih bercahaya. Sebuah mushaf yang terasa begitu kuno, namun juga begitu terawat. Ustadz Rashid sempat memperhatikan buku itu sejenak, namun ia memilih untuk tidak terlalu curiga atau bertanya lebih lanjut. Ia berpikir, mungkin saja mushaf itu adalah peninggalan keluarga atau dibawa dari daerah lain yang memiliki tradisi penulisan berbeda. Yang terpenting baginya adalah niat anak itu yang ingin belajar dan mendalami Al-Quran. Sejak hari pertama itu, Aska menunjukkan kejeniusan yang tidak wajar. Ia selalu datang tepat waktu, duduk di pojok surau, tidak pernah ribut atau mengganggu teman-temannya. Dan yang paling mencengangkan, kecepatan hafalannya luar biasa cepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, ia sudah lancar membaca surah-surah pendek yang biasanya membutuhkan waktu sebulan penuh bagi anak-anak seusianya. Anak-anak lain di surau mulai segan dan menaruh hormat padanya. Mereka sering bercerita kepada Ustadz Rashid bahwa Aska adalah anak yang suka menolong. Ia sering membetulkan sarung teman yang lepas atau membagikan buah-buahan dari kampungnya yang mereka sebut dusun pandan wangi. Buah-buahan yang dibawanya selalu terlihat aneh,
pisang kecil dengan rasa manis seperti madu, jagung muda yang warnanya lebih hijau dan pekat dari biasanya. Bahkan sayuran yang aromanya sangat wangi, seolah baru saja dipetik dari kebun yang sangat subur. Keanehan yang perlahan mulai menumpuk dan menciptakan keraguan samar di benak sang ustadz yang alim. Kehadiran Azka di Surau Al-Hidayah membawa nuansa baru, sebuah ketenangan yang dingin, namun juga kejanggalan yang perlahan mulai terasa menyesakkan. Buah-buahan dan sayuran yang dibawa Azka dari dusun Pandanwangi memang terasa luar biasa enak. Umi Halimah, istri Ustadz Rashid yang menerima dan memasak hasil kebun Azka, juga sering bergedik karena kesegaran yang tidak masuk akal dari bahan-bahan itu. "Mas, buah ini kok rasanya dingin sekali di lidah, kayak baru keluar dari kulkas, padahal sudah ibu simpan di dapur lama," bisiknya suatu kali kepada suaminya. Namun, setiap kali Umi Halimah mencoba menanyakan dengan detail dari dusun mana Azka sebenarnya berasal, anak itu hanya tersenyum samar, senyum yang tidak menjawab, melainkan hanya menyembunyikan. "Jalannya jauh ya nak dari sini?" tanya Umi Halimah suatu sore saat ia sedang menyiapkan wedang jahe di dapur. "Lumayan jauh, Bu. Harus lewat kebun singkong, terus turun ke lembah, nanti naik lagi sedikit," jawab Azka sambil menatap keluar jendela. Pandangannya menembus kabut yang mulai tebal di kejauhan, sebuah pandangan yang seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. "Tapi kalau jalan malam malah lebih cepat," tambahnya pelan. Umi Halimah mengerenyitkan dahi, sebuah keheranan yang tak bisa disembunyikan. "Loh, jalan malam kok malah lebih cepat? Bagaimana bisa, nak?" Azka hanya tertawa kecil. Suara tawanya sangat lembut, nyaris seperti suara lonceng kaca yang bergetar pelan, dan ia tidak menjawab. Ia hanya pamit pulang lebih awal sore itu, seolah-olah ia sudah mengatakan terlalu banyak. Ustadz Rashid yang sudah hafal hampir semua nama dusun dan anak-anak di sekitar desa Cikembang mulai merasa gelisah dengan semua kejanggalan ini. Ia pernah mencoba menanyakan pada tetangganya, Pak Rojak, yang juga menjabat sebagai kepala rukun tetangga di sana. "Pak Rojak, jenengan pernah dengar ada dusun seberang hutan bawah lembah itu? Soalnya ada anak dari sana ikut ngaji di surau," tanya Ustadz Rashid suatu malam, nadanya dibuat sesantai mungkin. Pak Rojak menggelengkan kepalanya, wajahnya menunjukkan kebingungan yang nyata. "Dusun seberang hutan? Situ kan cuman kebun-kebun singkong sama sungai kecil, Ustadz. Nggak ada dusun lagi, paling cuman ladang-ladang orang yang melongo, tapi nggak ada yang tinggal menetap di sana." Jawaban itu membuat Ustadz Rashid terdiam lama. Hatinya diliputi rasa ganjil yang semakin besar, namun ia mencoba menepisnya dengan logika. Mungkin saja Azka hanya salah menyebut nama dusun, atau mungkin keluarganya memang tinggal di sebuah pondok terpencil di tengah kebun yang sangat jauh. Sebuah penjelasan yang terasa lemah, namun yang paling ia yakini agar pikirannya tetap waras di tengah semua keanehan yang kian terasa nyata. Sejak perbincangan dengan Pak Rojak malam itu, keraguan yang samar-samar di hati Ustadz Rashid mulai berubah menjadi sebuah kepastian yang menakutkan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa dengan muridnya yang bernama Azka. Meskipun ia berusaha untuk tidak menuduh dan mempertahankan prasangka baiknya, suasana di sekitar Surau Al-Hidayah mulai berubah secara drastis, seolah kehadiran Azka telah membuka tabir tipis yang memisahkan dunia manusia dengan dimensi lain. Keanehan pertama yang paling mengganggu adalah suara. Beberapa kali, Ustadz Rashid terbangun di tengah malam, tepatnya di atas pukul 2 dini hari, oleh suara lirih anak-anak yang sedang mengaji. Suara itu begitu jelas, namun samar, bergema pelan dari dalam surau yang gelap, sebuah lantunan yang terasa sangat merdu, namun juga sangat dingin, seolah suara itu datang dari tempat yang sangat jauh, namun begitu dekat. Ketika ia mencoba mengintip dari jendela kamarnya yang menempel di belakang surau, ia melihat cahaya samar dari arah dalam surau, seperti pantulan lampu minyak yang redup. Padahal, ia yakin sekali, sebelum tidur, ia sudah memadamkan semua lampu dan mengunci pintu surau dengan rapat. Setiap kali ia mencoba keluar rumah untuk memastikan dan mengecek sumber suara itu, suara mengaji itu langsung lenyap seketika, dan cahaya redup itu pun hilang, digantikan oleh kegelapan malam yang pekat,
sebuah permainan realitas yang membuatnya merasa seperti orang gila. Umi Halimah yang tidur di sampingnya juga sering terbangun dan mendengarnya. "Mas, kok kayak ada yang ngaji malam-malam ya?" bisiknya suatu dini hari dengan nada cemas. "Iya, aku juga dengar Im," jawab Ustadz Rosyid lirih. "Tapi waktu aku samperin, gak ada siapa-siapa. Surau juga terkunci rapat dari luar." Keesokan harinya, Ustadz Rosyid sempat menanyakan kepada anak-anak santri siapa yang masih mengaji di surau semalam. Namun mereka semua menggeleng, tidak ada yang mengakuinya. Hanya Azka yang saat itu duduk di pojok, tersenyum kecil tanpa berkata-kata. Matanya menatap jauh ke arah kebun di belakang rumah, seolah ia tahu segalanya, namun memilih untuk diam. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Kadang surau Al-Hidayah tercium wangi bunga malam yang sangat kuat. Sebuah aroma yang terasa mistis, padahal tidak ada pohon bunga di sekitar surau. Kadang terdengar suara sandal berderap di lantai kayu surau saat tidak ada siapa-siapa. Sebuah derap langkah yang terasa ringan namun sangat teratur. Namun setiap kali Azka datang, semua terasa tenang kembali. Ia membaca Al-Quran dengan suara yang lembut dan menenangkan. Dan setiap kali ia selesai mengaji, angin sore seolah membawa kesejukan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kesejukan yang terasa seperti sebuah berkah yang dibawa dari dunia yang berbeda. Ustadz Rosyid tahu bahwa rahasia dari semua keanehan ini ada pada Azka, muridnya yang misterius, yang perlahan mulai memimpinnya ke dalam sebuah misteri spiritual yang berada di luar batas keyakinannya selama ini. Setelah beberapa hari berturut-turut Azka tidak hadir di surau Al-Hidayah, Ustadz Rosyid mulai merasa kehilangan. Sebuah kehilangan yang dirasakannya sangat mendalam, seolah ada bagian penting dari ritual sorenya yang hilang. Sebuah kekosongan yang terasa janggal. Namun pada hari keempat, Azka muncul kembali. Ia datang dengan senyum ramah yang sama, memancarkan ketenangan yang aneh. Dan kali ini, ia membawa bungkusan daun pisang yang terlihat penuh. "Maaf Ustadz, kemarin saya tidak bisa datang. Saya lagi bantu-bantu di kampung," katanya dengan nada sopan yang tidak bisa dibantah. "Oh iya, tidak apa-apa Azka. Yang penting kamu datang lagi," jawab Ustadz Rosyid tersenyum lega. Azka menyerahkan bungkusan daun pisang itu. "Ini sayur segar untuk Umi," katanya, "biar dimasak untuk Ustadz." Umi Halimah yang kebetulan berada di dapur segera menerima bungkusan itu. Ia sempat bergidik saat membuka bungkusan itu. Sayuran di dalamnya memiliki warna hijau yang sangat pekat dan aromanya begitu wangi. Wangi yang terasa seperti aroma daun yang baru saja disiram embun pagi di kebun yang sangat subur. Sebuah wangi yang terasa begitu alami namun juga sangat asing. Malam harinya, saat sayuran itu dimasak, terdengar suara lirih dari luar rumah. Sebuah suara seperti anak-anak yang sedang bermain-main di halaman surau. Padahal, waktu sudah hampir tengah malam, dan desa sudah sepenuhnya diselimuti kegelapan. Ketika Ustadz Rosyid memberanikan diri untuk keluar dan melihat, di bawah cahaya rembulan yang redup, ia melihat sosok Azka berdiri di tepi kebun singkong, memandang ke arahnya. Anak itu tersenyum samar, senyum yang terasa begitu dingin, namun juga begitu menenangkan, lalu melangkah masuk ke balik kabut yang tiba-tiba turun dari arah lembah. Tepat dari arah kabut itu, samar-samar terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, sebuah suara yang bersaut-sautan seperti gemak dari lembah yang sangat jauh, sebuah paduan suara yang terdengar begitu merdu, namun juga begitu misterius. Sejak malam itu, ketika Ustadz Rosyid melihat Azka berdiri di balik kabut, suasana di surau Al-Hidayah tak pernah sama lagi. Udara di sekitar surau terasa jauh lebih lembab dari biasanya setiap sore menjelang maghrib. Ustadz Rosyid merasa ada sebuah tirai tipis yang telah terbuka, sebuah batasan yang telah ia lewati, sebuah kesadaran bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dalam daripada sekedar rutinitas mengaji-mengaji di sebuah desa kecil di lereng Gunung Salak. Keanehan suara mengaji di malam hari terus berlanjut, bahkan semakin intensif dan semakin jelas terdengar, seolah sumber suara itu perlahan mulai mendekat ke surau Al-Hidayah. "Mas, tadi malam kamu tidur nyenyak?" tanya Umi Halimah pada suatu pagi. Wajahnya terlihat letih dan cemas sambil menjerang air untuk membuat teh. "Tidak, Im, aku malah terbangun lagi jam 2. Suara ngaji itu makin keras," jawab Ustadz Rashid dengan nada lesu. "Lirih sekali, kayak dari bawah lembah. Aku yakin bukan anak-anak yang main ke surau.
Sudah aku periksa, surau terkunci. Suara itu memang makin sering terdengar. Umi Halimah menatap suaminya dengan tatapan khawatir. Suara itu tidak hanya terdengar di malam hari, kadang bahkan di waktu asar, samar-samar seperti ada bacaan ayat Al-Quran yang datang dari kejauhan, sebuah lantunan yang terasa asing di telinga. Pak Rojak, tetangga sebelah yang juga kepala RT, juga mulai merasa heran dan ikut-ikutan cemas. Ustadz Rashid, ini aneh loh. Semalam saya lewat habis ronda. Jam 1 lewat dikit. Surau jenengan nyala lampu redup. Padahal kan biasanya sudah gelap total, kata Pak Rojak. Ustadz Rashid mengerutkan dahi, sebuah kebingungan yang nyata. Padahal saya yakin sudah saya padamkan sebelum tidur, Pak Rojak. Mungkin ada yang main-main, Ustadz, tapi kok ya suara ngajinya merinding gitu. Kayak banyak orang tapi samar-samar, timpal Pak Rojak. Umi Halimah yang sedang menyapu teras ikut memotong pembicaraan. Benar Pak Rojak, saya juga sering dengar. Kadang kayak suara anak-anak, kadang kayak cuma satu orang, tapi suaranya halus banget, ngalun sampai bulu kuduk saya berdiri. Pak Rojak berpesan agar Ustadz Rashid menaruh lampu listrik di luar surau saat malam, berharap cahaya terang bisa menenangkan suasana. Namun malam berikutnya, meskipun lampu sudah menyala terang di serambi surau, suara itu tetap datang. Pelan, lembut, seolah dari jauh, namun lama-lama semakin mendekat, menyusup lewat celah dinding papan. Suara bacaan yang indah, tapi asing, tak seperti langgam anak-anak desa biasanya. Seperti ada gema yang datang dari tempat lain, sebuah dimensi yang tak bisa dijangkau oleh akal sehat manusia. Ustadz Rashid mulai menyadari bahwa apa yang ia dengar bukanlah suara hantu yang ingin menakuti, melainkan suara dari sebuah majelis ilmu yang berbeda, sebuah majelis yang sedang mencoba bersinggungan dengan dunia mereka, sebuah kebenaran yang perlahan mulai terungkap dan menghapus batas antara yang nyata dan yang gaib. Beberapa hari kemudian, Aska datang lagi ke Surau Al-Hidayah. Anak itu tampak cerah membawa bungkusan kecil berisi buah-buahan yang terlihat aneh. "Ini Ustadz, dari kampung," katanya sopan. Ustadz Rashid tersenyum, meski dalam hati masih menyimpan ribuan pertanyaan. "Terima kasih, Nak. Bapak belum sempat tanya, kampungmu itu namanya apa ya?" Tiba-tiba, Aska menjawab dengan nada yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Sebuah nada yang terasa begitu penuh dengan otoritas dan keyakinan. "Namanya Kampung Senja Abadi, Ustadz. Di balik lembah sana," jawab Aska sambil menunjuk ke arah hutan kecil di timur. Sebuah arah yang menurun ke lembah yang jarang sekali dijamah manusia. Ustadz Rashid terdiam sejenak. Ia mencoba mengingat-ingat peta wilayah sekitar desa Cikembang. Sama sekali tidak ada nama dusun seperti itu, bahkan di peta kecamatan yang paling detail sekalipun. "Jauh ya, Aska?" tanyanya, mencoba mencari alasan logis untuk nama yang asing itu. "Tidak jauh, Ustadz. Kalau Ustadz mau, nanti aku tunjukkan jalannya," jawab Aska tanpa ragu sedikit pun. Ustadz Rashid tertawa kecil, berusaha menutupi rasa penasarannya. "Wah, Bapak sudah tua, Nak, gak kuat jalan jauh," jawabnya. Namun dalam hatinya muncul rasa ingin tahu yang aneh, sebuah dorongan kuat yang sulit ia jelaskan. Buah yang dibawa Aska kali ini benar-benar aneh. Bentuknya mirip mangga tapi kecil, berwarna hijau keeperakan, dan aromanya sangat harum, wangi yang begitu kuat namun lembut, sebuah wangi yang terasa begitu mistis dan eksotis, sebuah wangi yang terasa begitu berbeda dengan aroma buah-buahan di Cikembang. Umi Halimah sempat mencicipi sepotong dan rasanya manis seperti madu, namun ada sensasi dingin yang aneh di lidahnya. "Buah apa ini, Mas? Kayak mangga tapi bukan," katanya sambil menatap suaminya dengan tatapan peruh tanya. Ustadz Rashid hanya menggeleng. "Ih, entahlah Im, tapi enak ya." "Enak sih, Mas, tapi kok rasanya kayak bukan dari sini," gumam Umi Halimah. Malam itu, selepas Isya, Ustadz Rashid duduk sendirian di beranda surau. Langit gelap tanpa bintang, angin Gunung Salak berembus pelan. Tiba-tiba, dari arah kebun belakang terdengar suara langkah kaki perlahan, teratur, mendekat ke arah surau.
Ustadz Rashid menoleh, tapi tak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis yang menutupi jalan setapak. Lalu samar-samar terdengar suara Aska yang lembut, seolah terbawa angin. Ustadz Rashid, suara itu memanggil pelan. "Besok sore, jangan ke kebun dulu ya. Aku mau ajak Ustadz ke kampung." Ustadz Rashid berdiri, menatap ke arah suara itu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya desiran angin dan gemerisik dedaunan. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. "Aska," panggilnya, tapi tak ada jawaban. Suara itu lenyap begitu saja, namun pesan itu tertanam kuat di benaknya. Keesokan harinya, Ustadz Rashid tidak menceritakan apapun kepada istrinya. Ia hanya diam dan beraktivitas seperti biasa. Namun pikirannya tak tenang. Ia tahu sebuah undangan telah datang, sebuah panggilan yang terasa begitu kuat, yang entah mengapa hatinya tak bisa menolak. Ia merasa harus pergi, bukan karena paksaan, melainkan karena sebuah panggilan spiritual yang mendalam, sebuah janji untuk membuka tabir misteri. Menjelang sore, Azka muncul di Surau Al-Hidayah dengan senyum ramahnya yang khas. "Ustadz, masih ingat? Hari ini saya ajak Ustadz ke kampung. Tidak jauh kok," katanya dengan nada yang meyakinkan. Ustadz Rashid menatap wajah anak itu lama. Ada rasa ragu yang besar, namun entah mengapa, rasa ingin tahu dan rasa percaya kepada Aska jauh lebih besar dari ketakutannya. Umi Halimah yang melihat dari dapur langsung memanggil, "Mas, mau kemana? Maghrib sebentar lagi loh." "Hanya sebentar, Im," jawab Ustadz Rashid. "Katanya Azka mau nunjukin rumahnya." Umi Halimah terdiam. Tatapannya beralih ke Azka yang hanya tersenyum sopan dan menunduk. Ustadz Rashid pun mengambil sarung dan kopiahnya, lalu mengikuti Azka. Mereka berjalan melewati jalan setapak di belakang surau, menuju arah timur, ke hutan kecil yang menurun ke lembah. Sebuah jalur yang dikenal sangat sunyi dan jarang dilewati, bahkan oleh warga lokal di siang hari. Jalannya sempit, diapit semak tinggi dan pepohonan bambu yang batangnya berlumut. Angin sore berembus dingin, membawa aroma lembah yang lembab dan bau tanah basah. Burung-burung kecil berterbangan menuju sarang, dan sinar matahari menipis di balik pepohonan. Sebuah suasana yang terasa begitu dramatis. Sebuah latar yang sempurna untuk sebuah pertemuan yang tak terduga. Di tengah perjalanan, Azka tiba-tiba berhenti. "Ustadz, jangan takut ya. Jalannya memang kelihatan gelap, tapi nanti akan terang kok," katanya dengan suara yang lembut. Ustadz Rashid hanya mengangguk. Dalam hati ia terus berdoa dan berzikir, mencari kekuatan di tengah ketidakpastian. Semakin mereka menuruni lembah, kabut makin tebal, menyelimuti mereka seperti selimut putih yang dingin. Suara jangkrik dan kodok bersautan. Namun anehnya langkah mereka terasa sangat ringan, seolah tanah yang mereka pijak makin lembut. Sebuah kesadaran bahwa mereka sedang melangkah ke dalam sebuah anomali spasial dan temporal. Setelah menuruni lembah selama beberapa waktu, perjalanan yang seharusnya terasa berat, namun entah mengapa terasa begitu ringan bagi Ustadz Rashid. Ia terus melangkah, mengikuti sosok Aska yang berjalan di depannya dengan langkah yang begitu pasti. Ia merasa sudah berjalan jauh, namun fisiknya tidak merasa lelah sedikit pun. Sebuah kejanggalan yang mulai ia terima sebagai bagian dari perjalanan ini. Sampai akhirnya, Ustadz Rashid menyadari sesuatu yang lebih ganjil lagi. Langit yang tadinya temaram, kini tampak lebih terang. Tapi bukan karena matahari kembali muncul. Ada cahaya lembut yang datang dari segala arah, seperti pantulan rembulan yang sangat besar dan sangat dekat, memantul di dedaunan basah dan di kabut yang mulai menipis. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan menenangkan, sebuah cahaya yang terasa begitu damai. "Sudah dekat, Ustadz," kata Azka dengan suara lembut. Ustadz Rashid menatap sekeliling. Di antara kabut yang tersisa, samar-samar tampak rumah-rumah kecil berjajar rapi, beratap daun, dengan lampu-lampu kuning hangat menyala di depannya. Sebuah pemandangan yang terasa begitu indah dan magis. Di kejauhan, terdengar suara perempuan tertawa pelan, nyaris seperti nyanyian yang terbawa angin, dan aroma bunga melati serta kenanga tercium sangat kuat, menusuk hidung. Sebuah wangi yang terasa suci, namun juga mistis. Ia hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ini kampungmu, Azka?" tanyanya, suaranya tercekat oleh rasa takjub. "Iya, Ustadz," jawab anak itu tersenyum. "Selamat datang di kampung senja abadi." Langkah Ustadz Rashid terasa ringan saat ia mengikuti Azka masuk lebih dalam. Udara yang semula dingin, kini terasa hangat,
dengan aroma harum bunga yang tidak ia kenali. Sebuah perpaduan wangi yang terasa begitu surgawi. Suara air gemericik terdengar di kejauhan, mungkin dari sungai kecil yang mengalir di dasar lembah. Ketika kabut benar-benar menipis, di depan matanya terbentang pemandangan yang tak terlukiskan. Kampung kecil itu berderet rapi, dihiasi oleh bunga-bunga berwarna ungu muda di halaman depan. Bunga-bunga itu memancarkan cahaya lembut, sebuah fenomena yang begitu indah. Anehnya, langit di atas kampung itu berwarna lembayung terus-menerus, seolah senja tak pernah usai. Ia menelan ludah. "Azga, ini jam berapa sekarang?" Azga tersenyum samar. "Di sini tak ada waktu, Ustadz. Selalu seperti ini, senja yang tidak habis-habis." Di tengah kampung senja abadi, Ustadz Rashid merasa seolah ia sedang berada di dalam sebuah lukisan kuno. Sebuah gambaran dari surga yang disajikan dengan kesederhanaan. Orang-orang terlihat lewat di jalan, menunduk sopan menyapa beliau, wajah mereka bersih, pakaian mereka sederhana tapi sangat rapi. Anehnya, tidak ada suara ayam, anjing, atau anak kecil berlarian seperti di desa Cikembang. Suara yang terdengar hanyalah desir angin dan bunyi air sungai yang mengalun lembut, sebuah keheningan yang terasa begitu dalam dan menenangkan. Azga mengajaknya ke sebuah rumah besar di ujung jalan. "Ustadz, istirahat dulu di rumah itu. Nanti ibu di dalam akan menyuguhkan minum untuk Ustadz," katanya. Ustadz Rashid menurut, masuk ke dalam rumah yang lantainya terbuat dari bilah bambu yang halus dan dingin. Seorang perempuan keluar membawa nampan berisi air putih dalam kendi dan sepotong kue kecil yang aromanya wangi sekali. "Silahkan Ustadz Guru," katanya lembut, suaranya nyaris seperti nyanyian, sebuah melodi yang membuat hati terasa damai. Ustadz Rashid minum air itu, rasanya segar luar biasa. Dingin tapi lembut di tenggorokan, membuat tubuhnya terasa enteng, seolah semua beban dunia telah terlepas. Setelah itu, Azga duduk di depannya, menatapnya dengan mata bening. "Ustadz tahu kenapa saya mengajak Ustadz ke sini?" tanyanya dengan nada halus. Ustadz Rashid menggeleng, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, inilah saat kebenaran akan terungkap. "Saya ingin Ustadz tahu," lanjut Azga, suaranya menurun, "tidak semua murid yang Ustadz ajar berasal dari dunia yang sama." Ustadz Rashid menatap Azga dengan kening berkerut. "Maksudmu?" Azga menunduk sejenak. "Kami, orang-orang di sini, kami juga belajar seperti manusia. Kami mempelajari Al-Quran, tapi kami tak punya guru dari kalangan kami sendiri. Karena itu, beberapa dari kami diizinkan untuk menuntut ilmu ke surau manusia, Ustadz." Ustadz Rashid terdiam lama. "Jadi, kamu dan kampung ini bukan dari dunia manusia?" Azga menatapnya, tersenyum lembut. "Kami dari tempat yang bersebelahan, Ustadz. Dunia yang tidak jauh, tapi tak bisa dijangkau oleh semua mata." Suara Azga begitu tenang, tanpa kesan menyeramkan. Justru yang terasa adalah keteduhan yang aneh, seolah semua ketakutan lenyap. "Ustadz jangan takut, kami bukan makhluk jahat. Kami hanya ingin belajar. Ustadz telah mengajariku banyak hal. Aku diutus untuk membawa ucapan terima kasih dari orang-orang di sini, Ustadz," kata Azga, sebuah pengakuan yang membuat Ustadz Rashid menunduk, menahan haru. Ustadz Rashid, meskipun terkejut, kini merasa haru yang tak terkira. Ia menunduk, berucap lirih, "Subhanallah, saya tidak pantas, Nak. Saya cuma orang kampung, guru ngaji biasa." Azga tersenyum lagi, "Justru karena itu, Ustadz, keikhlasan Ustadz yang kami hargai." Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hijau pucat keluar dari rumah paling atas dan menghampiri mereka. Wajahnya bersinar lembut, matanya teduh, memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. "Assalamualaikum Rashid," ucapnya tenang, "kami sudah menunggu." Ustadz Rashid tertegun. Ia berdiri dan menunduk hormat. "Panjenengan siapa?" "Orang sini memanggilku Kiwira, penjaga ilmu di lembah ini," jawab lelaki tua itu, nadanya berwibawa. Kiwira lalu menunjuk ke arah sebuah musola kecil di tengah kampung. Di dalamnya, beberapa anak berpakaian putih sedang mengaji,
termasuk Azka, namun suaranya bukan suara manusia biasa. Lantunan mereka bergetar lembut, membuat udara seperti ikut berzikir, sebuah harmonisasi yang terasa begitu spiritual. "Ustadz tahu kenapa kami belajar dari manusia?" tanya Kiwira. Ustadz Rashid menggeleng. "Karena kami makhluk dari balik tabir tidak punya kitab seperti kalian. Kami belajar dari manusia yang tulus mengajar, tanpa pamrih, dan Ustadz telah mengajari kami dengan hati." Ustadz Rashid menunduk, matanya mulai basah. "Saya tidak pantas menerima penghormatan seperti ini, Ki." Kiwira tersenyum. "Tidak ada kehormatan, hanya terima kasih. Karena lewat Ustadz, anak-anak kami belajar menyebut namanya dengan benar. Setiap kali Ustadz mengajar di Surau Al-Hidayah, kami juga mendengarnya. Kadang kami datang diam-diam, tapi kami tidak boleh terlihat, kecuali oleh orang yang hatinya bersih." Setelah mengungkapkan misteri di balik kedatangan dan kepergiannya, Azka berdiri dan mempersilahkan Ustadz Rashid keluar rumah. "Ustadz, kami ingin Ustadz tahu bahwa setiap kali Ustadz mengajar di surau, kami juga mendengarnya. Setiap ayat yang Ustadz ajarkan bergema sampai ke tempat ini. Tak ada batas bagi ilmu yang ikhlas." "Kalau begitu, kenapa kamu ajak saya ke sini, Azka?" tanya Ustadz Rashid. Azka menatapnya lama. "Karena sebentar lagi, Ustadz tak akan bisa melihat kami lagi. Dunia kami sedang menutup diri, tapi kami ingin berpamitan dengan baik. Ustadz orang pertama dari dunia manusia yang datang ke kampung kami dengan selamat." Di luar, kampung itu tampak lebih terang. Orang-orang berdiri di pinggir jalan menatap Ustadz Rashid sambil tersenyum. Sebagian mengangkat tangan memberi salam. "Ustadz, nanti kalau Ustadz terbangun jangan kaget. Ustadz akan kembali ke tempat semula," kata Azka perlahan. Ustadz Rashid ingin bertanya lebih jauh, namun tiba-tiba cahaya lembayung di langit semakin terang menyilaukan matanya. Angin lembut berhembus dari segala arah, membawa suara lantunan ayat terakhir yang dibacakan anak-anak tadi. Dan sekejap kemudian, semuanya gelap. Ketika Ustadz Rashid membuka mata, ia sudah berada di serambi Surau Al-Hidayah. Udara dingin menempel di kulit, dan di kejauhan terdengar kokok ayam pertama. Langit semakin terang di ufuk timur. Ia duduk terengah, menatap sekeliling. Surau kosong. Tapi di depannya terletak seikat daun lembayung yang masih basah dan wangi bunga yang sangat familiar memenuhi udara. Ustadz Rashid menatapnya lama. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Terima kasih, Azka." Pagi itu, kabut masih menggantung di perbukitan Gunung Salak ketika Umi Halimah menemukan suaminya duduk di serambi surau. Wajahnya pucat, tapi tenang, seolah baru saja menyelesaikan perjalanan spiritual yang sangat panjang. "Mas Rashid, astagfirullah, janingan dari mana semalam?" serunya terburu-buru sambil berlari mendekat. Ustadz Rashid menatap istrinya pelan, seolah baru sadar ia sudah kembali. "Aku diantarkan pulang, Im. Nggak usah khawatir." "Diantarkan siapa, Mas? Wong warga semalam sudah nyari jenengan sampai ke kebun," kata Umi Halimah bingung. Ustadz Rashid terdiam. Ia memandangi langit lembayung di timur, lalu berucap pelan, "Oleh muridku, Azka." Umi Halimah menatap bingung. "Azka yang sering ngaji itu?" Ustadz Rashid hanya tersenyum samar. Sejak hari itu, Azka tak pernah muncul lagi di surau. Tak ada tanda-tanda kehadirannya. Tak ada sandal kecil di rak. Tak ada suara mengaji dengan nada halus. Tak ada lagi buah atau sayur yang dibawanya. Namun anehnya, setiap kali sore tiba, wangi lembayung dan melati selalu tercium di sekitar surau. Kadang, tikar tempat Azka biasa duduk terasa lebih hangat dari sekitarnya, seolah baru saja diduduki seseorang. Beberapa warga mulai mendengar kabar tentang Ustadz Rashid yang menghilang semalam dan kembali dengan cerita aneh. Pak Rojak yang ikut mendengar hanya menggeleng. Yang penting beliau selamat. Tapi saya memang heran, kok daerah bawah sana akhir-akhir ini sering wangi bunga malam. Ustadz Rashid tak memperdulikan gosip. Ia tetap membuka pengajian seperti biasa. Namun ada hal kecil yang berubah. Setiap kali ia mulai mengajar, udara di surau terasa lebih sejuk dan terang. Meskipun lampu minyak redup, anak-anak yang belajar pun sering merasa tenang tanpa sebab. Waktu berlalu pelan. Suatu sore yang teduh, Ustadz Rashid sedang memperbaiki pelita di serambi surau. Di
Di pangkuannya ada sepotong kain keperakan yang dulu ditemukan Umi Halimah di halaman. Kini warnanya mulai pudar. Tapi setiap kali disentuh, kain itu terasa hangat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki kecil. Seorang anak datang sambil membawa bungkusan daun pisang. "Assalamualaikum Ustadz," sapanya. "Waalaikumsalam. Ah, dari mana ini?" "Dari Dusun Pandanwangi Ustadz. Bapak saya nitip sayur dan buah buat Ustadz," jawabnya polos. Ustadz Rashid menatap anak itu lama. Wajahnya biasa saja, tapi ada sesuatu pada matanya. Jernih seperti pernah ia lihat dulu. "Siapa nama kamu, Nak?" "Namaku Ilham Ustadz," jawabnya polos. "Iya Ustadz, bapak saya bilang kalau Ustadz suka buah ini." Ustadz Rashid membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada beberapa buah berwarna ungu muda, mirip terong tapi lebih kecil dan wangi. Aroma lembayung kembali memenuhi udara. Ia menatap anak itu yang kini tersenyum. Senyum itu entah kenapa begitu mirip dengan senyum Azka dulu. Hati Ustadz Rashid bergetar. Ia mengangguk pelan, menepuk bahu anak itu. "Terima kasih Ilham, sampaikan salamku buat bapakmu." Anak itu mengangguk, lalu berlari ke arah jalan setapak. Menjelang malam, langit di atas lembah berwarna lembayung tua. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Ustadz Rashid duduk di depan surau, menatap kabut yang turun dari bukit. Di sampingnya Umi Halimah menyuguhan teh panas. "Makin sering ya Mas, angin dari lembah itu datang?" "Iya Im," jawab Ustadz Rashid lembut. "Mungkin mereka juga sedang ngaji di sana." Umi Halimah tersenyum. "Kalau begitu, semoga suara kita nyampe." Ustadz Rashid mengangguk. "Insya Allah nyampe Im. Ilmu yang baik tak berhenti di dunia ini saja." Malam itu surau kecil itu tampak bersinar dari kejauhan. Meskipun lampu di dalamnya telah padam, suara anak-anak mengaji terdengar samar, bertindih dengan suara jangkrik, berpadu menjadi irama yang menenangkan. Ustadz Rashid menutup mata, senyumnya tipis. Ia tahu, dimanapun mereka berada, ilmu yang ikhlas telah menyatukan dua dunia yang berbeda dalam satu doa yang sama.